ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbagi inspirasi mengenai keistimewaan bulan Ramadan. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, mengabarkan tentang profil mulia Nabi Muhammad SAW ketika memasuki bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW yubashiru ashabahu, yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW ketika hendak memasuki bulan Ramadan, maka Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya. Kabar gembira dengan bersabda, qad ja'akum syahrur Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak. Bulan Ramadan ini merupakan bulan keberkahan, bulan di dalamnya Allah lipat gandakan kebaikan. Kataballahu alaikum siyamahu, bulan di dalamnya Allah wajibkan untuk berpuasa kepada orang-orang yang beriman, sehingga dengan puasa ini menjadikan motivasi menuju orang-orang yang mendapatkan perintah takwa, sehingga mendapatkan suksesi dunia dan akhirat. Berikutnya, fihi tuftahu abwabul jannah, pada bulan Ramadan ini dibuka pintu-pintu surga, wa tughallaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Dengan dibukakannya pintu-pintu surga, hal ini menjadi motivasi, menjadi peluang besar bagi kaum muslimin yang beramal soleh, yang didasari dengan iman dan harapan yang besar akan mendapatkan karunia yang besar, yaitu Allah bukakan pintu-pintu surga, sehingga umat manusia di bulan Ramadan ini akan lebih mudah berpeluang melaksanakan amal-amal soleh. Sehingga dengan amal-amal soleh ini dia akan lebih mudah untuk memasuki surga dari berbagai pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan. Yang gemar dalam saum, maka Allah akan mudahkan untuk memasuki pintu ar-raya. Orang yang gemar di dalam sholatnya, maka Allah akan mudahkan di dalam masuki pintu surga dari pintu sholat dan dari pintu-pintu surga yang lainnya. Pun demikian dengan ditutupnya pintu neraka, maka hal ini menjadikan benteng dan perisai bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman untuk mewawas diri, sehingga dirinya itu dapat terpelihara dari berbagai bentuk kemaksiatan, sehingga dengan terlepas meninggalkan berbagai kemaksiatan menjadikan dirinya itu terhindar dari berbagai bentuk keterpurukan siksa api neraka. Jadi dia akan selamat, dia akan lebih mudah untuk mendapatkan predikat insan mulia, memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa taqallu fihi syayatin, dan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala belenggu setan-setan, sehingga setan itu sangat kecil, bahkan tidak mudah untuk menyesatkan umat manusia, sehingga umat manusia lebih cenderung dalam memotivasi kebaikan, sehingga mereka lebih giat, bahkan antusias untuk tidak terjerumus di dalam kemaksiatan.
Meskipun ada ungkapan, kok setannya dibelenggu tapi masih banyak kemaksiatan. Nah itu karena manusia yang mereka masih cenderung di dalam maksiat ketika bulan Ramadan, hawa nafsunya belum dia kekang, sehingga dia tadi tergerak untuk melakukan kemaksiatan. Dan sebagai keistimewaan yang terakhir dalam hadis ini, fihi lailatun khairun min alfi, bahwa di bulan Ramadan ini ada satu malam yang memiliki keistimewaan, yang memiliki keutamaan bagi siapa yang beribadah di dalamnya, mendapatkan pahala 1000 bulan. Jadi ketika beramal saleh bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapat pahala 1000 bulan. Ketika puasa, kemudian di malam harinya dia melaksanakan tilawah, qiyamul lail, sedekah dan sebagainya, maka amal-amal soleh itu semua akan mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan setara pula dengan 83 tahun. Di begitu mulia, buktiku agung, itulah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dalam hadis ini diterangkan, man khurima khairaha faqad khurima, maka sungguh merugi orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar. Maka hal ini menjadi renungan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan, termasuk orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surganya, termasuk orang yang Allah selamatkan dari siksa api neraka, dan termasuk orang yang istiqomah di dalam ketaatan sehingga tidak mudah goyah daripada berbagai tipu muslihat iblis dan para tentaranya. Dan kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah mutiara inspirasi yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Sahabat inspirasi, menginspirasi dan mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.